Dalam penggunaan mouse, orang banyak kan lihat di situ, oke, pakai mouse yang biasa di sini normal, it's a mouse, ya. Nah, tetapi hal yang seputar mouse yang perlu Anda ketahui adalah sekarang mouse itu semuanya ada standarnya, ya kan? Dia ada yang two button, ada yang three button, ada yang pakai scroll button, ada yang kemudian pakai adjustment lagi di sini karena bisa di setting untuk volume, untuk apa segala. Ya, variannya seperti itu. Oke. Nah, mouse itu bisa disetting sesuai dengan preferensi kita. Oke. Nah, jadi kalau Anda pakai, ya mouse-nya dibikin untuk sesuai dengan pekerjaan Anda, gitu loh. Anda tinggal ubah settingnya. Kalau Anda banyak bekerja, lebih untuk ngedesain apa segala, setting pergerakan kursor itu sejajar dengan pergerakan si mouse-nya. Benar-benar sejajar. Jadi, kalau kita mau menggerakkan kursor hanya yang sedikit, dia masih bisa. Tetapi kalau untuk yang pakai pengetikan biasa, mungkin ini mouse-nya bisa dibikin, kursornya bisa dibikin multiplikasi dibandingkan dengan mouse. Jadi cukup menggerakkan sedikit, kursornya udah geser jauh sehingga lebih simpel, ya. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena jangan sampai Anda jadi mau kerja, mouse, Anda harus kayak gini, kayaknya sibuk banget. Mouse sudah dibuat untuk sependapat mungkin memudahkan Anda kerja. Tinggal digeser sedikit gini nih kursor saya nih, udah geser jauh, ya kan? Tetapi saat nanti saya mau bekerja editing, saya tinggal setting kan, sebentar doang kok setting mouse-nya, trailnya saya bikin sejajar dengan saya punya tangan, scrollnya juga misalnya, ya gitu loh. Dengan demikian nanti saya saat melakukan desain itu akan lebih presisi, ya gitu, lebih bagus. Ngesernya tuh mouse-nya berapa, gambarnya tuh benar-benar presisi gitu loh. Ubahnya bikin ukuran apa segala. Oke. Nah, kemudian Anda bisa atur juga mengenai double kliknya, ya kan, seberapa enak. Atur. Jangan ngikutin beli mouse apa adanya kemudian diikutin. Enggak, Anda bisa atur sesuai preferensi Anda. Jangankan sama teman, sama kakak beradik aja double kliknya itu sense-nya itu bisa berbeda. Yang ini kakak lebih senang kliknya di sini, yang adanya lebih lambat atau lebih cepat. Setel di situ. Sehingga benar-benar personalize-nya ada. Itu sebabnya di komputer ada yang kita bisa bikin user, login user ya, untuk dipersonalize antara buat kakak, buat adik. Nanti ukurannya dia bisa setting sesuai dengan loginnya aja. Kalau sharing nih modem notebooknya gitu loh. Ya, nah otomatis nanti settingan mouse semuanya juga mengikuti dengan personal kita saat login masing-masing. Dengan demikian Anda mengoperasikannya benar-benar sesuai dengan diri Anda, lancar semuanya gitu loh. Ya. Oke, itu mengenai setting konfigurasi mouse. Ada yang suka saya lihat pegang mouse itu bener-bener, apalagi kalau untuk game ya. Dipegang sampai gini, tarik gitu. Itu buat apaan? Nggak perlu. Kita lihat bahwa mouse itu pekerjaannya hanya on and off. Dan kemudian drag itu hanya dia dari satu titik ke titik yang lain, dilanjutkan dari satu titik ke titik yang lain lagi. Dia sebetulnya cuma ada A point, B point, A point, B point. Nah, kalau kita bergerak banyak ya A point, B point. Nah, habis itu ya B point di sini menjadi A point di sini, digeser lagi. Habis itu B point di sini menjadi A point di sini. Itu makanya ada semua bergerak sesuai dengan gerakan kita, kiri, kanan, kemana gitu kan. Terus secara komputer lah dihitung. Ya. Nah, itu sebabnya posisinya kelihatan terus ya. Nah, titik-titik dan kemudian kalau dibikin trail kan kelihatan gitu loh, kelihatan berbuntutnya gitu kan. Nah, itu bisa diatur dan kemudian itu hanya cukup untuk saya setting kayak gitu, dia sudah bisa mengerti. Jangan sampai saya suka lihat ada orang pakai mouse pakai main game, pencetnya begini. Pas saya lihat, bener-bener mencetnya kan, kenapa? Biar nggak kelepas. Kan kita cuma di gamenya doang dia lagi mengangkat sesuatu berat gitu loh. Sedangkan di sininya kan komputer hanya tahu tolong pencet mouse Anda, yang penting sudah sejauh Anda pencet klik, saya akan tahan ini barang sampai Anda lepaskan, saya rilis. Kan gitu ya, udah pencet biasa aja gitu loh, ya. Nah, sorry, tadi ada layar notifikasi. Nah, setelah itu Anda setting, Anda bikin di sini, berarti Anda jadi bekerja main juga tahu ini nggak perlu yang terlalu over. Bahkan saya pernah lihat ada student saya, dia lagi main, saya bilang, "Mbak, itu digeserin kayak gini, geser kemana ya di situ?" Saya pegang ini loh, punten ya, saya pegang tangannya, geserin, nggak gerak. Mbak, di sini kok, lihat di sini nih. Ternyata dia kaku banget, jadi kalau gerakin, buat ngapain? Mouse itu tinggal kita gini pakai kelingking aja nih, gitu kan, dia geser bisa kok. Oke, ya, that is the mouse. Oke, anything else? Enggak.
Mau yang pakai bola ataupun mau pakai optical terserah, preferensi masing-masing ya. Bola nggak ada salahnya juga, cuma sekarang sudah optical jauh lebih responsif, lalu lebih sensitif ya untuk pergerakan. Kalau bola Anda sering kotor tuh rollnya di dalamnya, jadi Anda harus buka kemudian dibersihkan pakai cotton buds agar roll-rollnya hilang dari kotoran. Bolanya juga dibersihkan untuk bisa lancar, kalau enggak suka macet-macet kalau yang roll ya. Nah, toh harganya sekarang nggak beda. Kalau nanya sama saya anjurkan udah pakai optical saja gitu loh. Toh bahannya juga mengurangi karet, mengurangi apa, jadi sebetulnya mungkin lebih ramah lingkungan yang pakai optical dibandingkan dengan kalau yang pakai bola. Tetapi kalau adanya bola di rumah ya udah pakai aja, nggak ada masalah, nggak apa-apa kok ya, no problem. Oke. Nah, kemudian mengenai MOSFET. MOSFET-nya pakai apa? Kalau bisa cari MOSFET yang permukaannya nggak licin rata aja, tapi sebetulnya dia bergerigi, dia ada jendul-jendul kayak gini gitu loh. Dengan demikian dari sirkulasi tersebut semakin kecil, semakin sedikit friksi mouse stand ya, kaki-kaki si mouse-nya terhadap permukaan mouse, sehingga jadi lebih lancar. Oke, kalau Anda pakai yang licin rata di situ pasti digesernya jadi lebih berat deh. Apalagi kalau Anda lihat sekarang kan udah ada yang rada doff, ada apa, kalau perhatikan itu sebetulnya yang ada kasar, nah cukup kayak gitu. Gitu loh. Ini mousepad saya nih, Anda lihat. Ini udah dekil banget ya, coklat, tadinya padahal ada keputihan. Ini mousepad ini legend banget. Biar gimana saya nggak akan ganti, sampai sekarang masih biarin. Jadi ceritanya saya dulu kerja di Arta Telkomindo ya, divisi Arta Zone, saya jadi GM-nya sana, saya ngedesain mouse. Gambarnya adalah gambar anak-anak lagi bertumpukan tangan gitu kan, bertumpuk di situ. Nah, kemudian kalau kita taruh mouse, kita menjadi tangan yang lain ikut menumpuk di sana. Jadi, kita merupakan bagian dari ini berbagai suku bangsa nih, ada hitam, ada negro, Cina, ada ini gitu loh, saya bertumpuk. Filosofinya gitu, ini nggak bisa saya miringin sih, kalau miringin gitu bagus gitu loh. Ya. Nah, ini mouse kalau nggak salah saya kerja di sana tuh 2005 deh, apa 2003. Berarti udah sekarang udah berapa? Wih, 17 tahun. Masih saya ini awetin dia, seneng aja ya. Oke. Dan nggak rusak dan masih bisa dipakai ya, mau ganti ngapain gitu loh. Ya toh untuk di meja sini. Kalau untuk di meja yang lain ataupun yang saya bawa-bawa ya, itu ada mousepad-nya yang lain lagi lah. Nah, kemudian si mousepad, kalau memilih mousepad, cari yang belakangnya ada karetnya kan. Nah, karetnya itu yang ada karetnya itu yang kayak sedikit ngelengket. Jadi intinya kalau mouse yang bagus itu mousepad bagus, Anda pegang tuh mousepad, dia lemparkan di kaca sini, lepaskan gitu. Cep, kalau dia di kaca kemudian cep dia berhenti, berarti dia bagus ngerem gitu. Tapi kalau dilemparkan dia ser, dia ngegeser yang kayak gitu, cuma gambarnya bagus, tapi saat Anda kerja pakai, nanti Anda gerakin mouse-nya, mousepadnya ikut kegeser juga, repot. Tapi kalau Anda yang pakai yang karet yang cip, dia langsung ngerem gitu ya, itu enak, berarti si mouse-nya itu dia nggak kegeser kemana-mana gitu loh. Oke, beli mouse-nya yang kayak gitu, mousepad, anything else. Oh, cincin tadi udah saya jelaskan nih di sini. Oke, last but not least, di sini pilih mouse yang apa sih ya. Saya menggunakan mouse yang biasa yang kayak gini ya dulu, tapi sekarang kemudian sejak adanya teknologi yang vertical mouse, saya pakai yang vertical mouse. Nah gitu loh. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini. Jadi pointernya dia ada di, oh belum nyala. Ya pointer biasa pegangnya gini. Kalau mouse gitu kan kita pegangnya kan rata gini kan. Nah kalau vertical mouse itu pegangnya kayak gini. Ya. Dan ini jauh lebih nyaman dalam mengoperasikan ternyata ya, lebih relaxing. Saya tutup gini lah biar nggak kelihatan mereknya, toh nggak kelihatan sih mereknya, tapi dari bentuknya nanti kelihatan mereknya, kayak promosiin, kasih lihat gambar kucing aja, kucing saya kelihatan. Nah. Oke ya. Nah, di sini jadi kita saat kita menggunakan si vertikal, di situ adalah enaknya memencetnya itu kan nyamping. Saya pakai mouse yang biasanya nih biar kelihatan gitu kan, mencetnya nyamping kayak gini. Nah, tulang kita itu tetap tidak pelintir. Beda dengan halnya kalau Anda pakai mouse yang biasa gini. Tadinya kan gini ini. Ya, ini tulang Anda kan sebenarnya kan dua nih, ada 2 biji. Di ujung depan Anda belokin karena untuk pegang si mouse-nya.
Nah ini sebetulnya ini ada otot yang selalu menjaga dia agar belok. Padahal kalau kita berdiri, kita diam, tulang kita gimana? Lurus aja, gitu kan? Ya nggak begini kan kita berdiri kan? Dan nggak begini juga tangan gitu loh. Nah lurus. Jadi kalau kita pakai mouse yang vertikal, maka posisinya kita tangan di sini taruh enak. Selebihnya ngegerakin mouse-nya gampang, dia bisa geser-geser di sini normal-normal aja. Ya sisanya sama kayak di situ, cuma bentuknya doang kok. Kalau dibilang, oke, rekomendasi yang mana bang? Itu suka paling sulit. Orang suka selalu nanya sama saya rekomendasi, minta merek, minta gini. Saya nggak mau. Kenapa? Semua preferensi sendiri-sendiri. Ya, yang penting dia bisa menggerakkan kursor, dia bisa pencet enak, kliknya juga enak, awet ya sudah, gitu loh. Soal nanti merek itu soal preferensi. Kalau yang punya saya nggak jebut namanya, ini harganya cuma 100 sekian puluh ribu ya, 110-an dari situ. Tapi ini bukan paling bagus ya, biasa aja karena buat saya cukup kok pakai ini dan enak di tangan. Tapi ada temen yang juga pakai, dia pakainya yang 300 ribu, ada yang pakai yang 700 ribu, ada di situ. Nyaman aja, boleh, nggak salah. Maunya kayak gitu kenapa yang salah? Yang penting nyaman, ada pakai. Kita cuma kalau saya bisa pakai yang murah cukup jalan, dan kemudian nanti kalau rusak ya ataupun kenapa kan kita nggak usah menyesali suatu kebendaan, tinggal kita ganti dengan model yang sama lagi. Yang penting masih ada gitu loh ya. Nah posisi yang kayak gini tuh, Anda bergerakan di sini, apapun ini si jari ini dia nggak ya, perlu miring, dia gerakannya lebih enak, lebih nyaman. So I do recommend kalau mau pakai yang vertikal ya, tetapi bukan disemas gitu loh. Anda mau pakai yang tetap yang mouse yang biasa, normal-normal aja, nggak salah juga. Kita bicarakan harus memberikan kenyamanan yang lebih. Saya rasa itu what else yang saya bisa ceritain. Oh, kalau meja Anda mejanya tajam, ya posisi meja Anda tajam, maka Anda bisa menggunakan mousepad Anda untuk menutupi mejanya. Jadi kan meja tajam nih, Anda gini lah si mejanya kan, tajam misalnya. Nah, Anda pasangkan mousepad Anda ngelebihin dari si meja gitu. Garis besarnya kayak diginiin gitu. Jadi nanti kalau kita katakan dia nekuk di sini. Ya, nah posisi gini, ya, jadi ketutupan si tajamnya ini. Kalau enggak kan sakit di tangan, gitu loh. Ya, nggak usah sayang sama mouse kan berapa sih harganya? Nggak nyampe 100 ribuan, 30 ribu juga udah cukup. Tapi kemudian tangan Anda kasihan, sayang kalau dengan meja yang tajam tetap kegesek di situ, lama-lama sakit gitu loh, nggak enak. Ya, itu aja sharing saya. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya-tanya, nanti saya sharing lagi kalau nggak bosan. Ya, Abang mohon pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.